Terima kasih banyak kepada dua Big Bros, Sein Qi dan Sein Wen, yang telah datang untuk memeriahkan acara ini. Tolong bimbing kami, untuk hal-hal di masa depan yang berkaitan dengan sekte mekanik kami. Haha, tidak masalah. Saudara Sun benar-benar ambisius. Untuk berpikir Anda telah membangun dasar dan mendirikan sekte leluhur pada usia yang begitu muda. Saya benar-benar kagum. Haha, awalnya aku telah mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte kegelapan. Tetapi setelah dipikir-pikir, saya memutuskan untuk melupakan ide itu dan sebagai gantinya mendirikan sekte leluhur saya sendiri. Siapa tahu, mungkin itu akan menjadi cukup kuat untuk dianggap sebagai pasukan kelas 1 dalam beberapa dekade. Jika keberuntungan ada di pihakku, itu mungkin akan berakhir sebagai sekte suci. Dengan keyakinan yang kuat, putra mogul Sun itu berbincang dengan dua orang pemuda. Saat dia berbicara, dia memancarkan aura yang membuatnya tampak cukup berani untuk menantang semua pahlawan dunia untuk berduel. Kedua pemuda itu tersenyum sopan tetapi tetap bungkam. Tampaknya agak inferior, untuk bawaan setengah langkah untuk membangun dasar dan mendirikan sekte leluhur. Tapi, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, mengingat kemakmuran partai. Ada kalanya seseorang dianggap kuat di dunia bawah karena sangat kaya. Dengan aset senilai ratusan miliar, itu adalah hal yang mudah bagi seseorang untuk mendirikan klan leluhur. Saudara Sun, jika Anda ingin membangun dasar dan menemukan sekte leluhur, paling tidak yang harus Anda lakukan adalah mulai menerima murid, bahkan tidak kurang satu pun. Selain itu, yang terbaik adalah menerima mereka yang sangat berbakat, bersama dengan penatua untuk membantu Anda dalam mengawasi masalah. Karena banyak hal yang harus diurus, kedua pemuda itu mengingatkan putra mogul Sun itu. Saya sangat menyadari hal ini. Itulah sebabnya saya di sini hari ini di perjamuan ayah saya, untuk menerima beberapa murid. Saya harus menyusahkan Anda, Big Bros untuk membantu saya nanti. Jawab putra mogul Sun sambil menyeringai. Di seluruh provinsi selatan, hanya ada maniak Ji yang ahli bawaan. Mengingat kekuatan saya akan masuk di antara 3 teratas di provinsi selatan. Jadi mendirikan tanah dan mendirikan sekte leluhur akan sangat mudah bagiku, bersama dengan menerima beberapa murid yang luar biasa. Selain itu, mengingat pengaruh ayahku dan aset keluarga Sun kami, aku yakin banyak yang akan bergabung dengan sekte mekanik kami. Putra mogul Sun meyakinkan mereka dengan percaya diri. Saat dia melihat sekeliling pada semua orang di ruang dansa, dia berjalan menuju pusat dengan sinar kebanggaan. Penonton membalas tatapan penasaran saat mereka melihat putra mogul Sun berjalan menuju tengah ballroom. Semuanya, bolehkah saya meminta perhatian Anda? Kata putra mogul Sun dengan kepala terangkat. Dia mengalihkan pandangannya ke ratusan orang di sekitarnya dan terus menjelaskan dengan senyum tipis, ini Sun Longxuan. Dan saya merasa terhormat bisa bertemu semua orang di sini. Saat Sun Long berbicara, dia mengambil beberapa langkah ke samping. Dengan langkah pertama yang dia buat, dia memancarkan udara, sementara langkah keduanya didukung oleh sikap yang sangat kuat yang ditembakkan ke seluruh ballroom. Saat aku baru saja menginjakkan kaki ke dunia bawah, aku mencari bimbinganmu. Sun Longxuan memperkenalkan. Ledakan. Tepat saat Sun Longxuan mengakhiri kata-katanya, pakaiannya acak-acakan, meski tanpa angin. Sikap yang kuat membuat semua orang di ballroom terguncang. Sikap yang sangat kuat. Satu berkomentar. Tidak kusangka putra mogul Sun adalah seniman bela diri, dan orang yang sekuat ini. Saya khawatir kehebatannya telah mencapai half step inbound. Putra mogul Sun saat ini berusia paling banyak 23 hingga 24 tahun. Namun, terlepas dari itu, dia sudah mencapai status bawaan setengah langkah. Sepertinya dia akan masuk 3 besar di seluruh provinsi selatan. Terlalu kuat. Plus, Longxuan sangat tampan. Astaga, andai saja aku bisa menikah dengannya. Betapa hebatnya itu. Semua orang di ruang dansa bereaksi dengan kaget saat merasakan sikap yang dimiliki Sun Longxuan. Dengan seorang ayah yang merupakan orang terkaya di provinsi selatan, dia tidak diragukan lagi adalah seorang putra yang diberkati oleh para dewa karena dia memiliki kemampuan yang kuat di usia awal 20-an, yang akan dengan mudah dimahkotai di provinsi tersebut. Saat Sun Longxuan memperhatikan ekspresi terkejut di wajah semua orang, dia tersenyum puas dan tampak sangat senang, dengan alis terangkat. Aku punya pengumuman untuk dibuat hari ini. Sun Longxuan menjelaskan dengan tangan terlipat di belakang punggungnya seperti seorang Grandmaster. Mengingat status saya sebagai setengah langkah bawaan, saya, Sun Longxuan, di sini untuk membangun dasar dan menemukan sekte. Oleh karena itu, saya dengan ini mengumumkan pendirian sekte mekanik yang berlaku mulai hari ini dan seterusnya.
Sedangkan dua orang di sampingku adalah duo, Sein Qi dan Sein Wen, dari Sekte Kegelapan. Di masa mendatang, mereka juga akan mengambil peran sebagai penatua kehormatan dari Sekte Mekanik, lanjutnya dengan memperkenalkan dua Big Bros. Jadi, tentang apa Sekte Mekanik? Sun Longxuan mulai berbicara tentang pendiriannya. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya di mana lotus metalik muncul. Dengan ayunan lengannya, teratai terbang ke udara sekitar di belakangnya. Semangat, semangat, semangat. Kelopak teratai melepaskan diri sebelum menembak ke depan. Bam, bam, bam. Satu persatu, kelopaknya mendarat di atas meja di sampingnya. Zip, zip, zip. Di bawah tatapan takjub orang banyak, meja yang sama terbelah rapi menjadi lebih dari selusin bagian. Kelopak logam kembali ke teratai, di mana ia berputar di udara di atas tumbuhan saat berkilauan dalam sinar yang menyilaukan. Ini adalah teknik sekte mekanik yang agak mirip dengan teknik sekte kegelapan, namun sama sekali berbeda dengan sendirinya. Itu diberikan dengan teknik luban dan mengintegrasikannya bersama dengan penggunaan mekanik. Saat dia berbicara, Sun Longxuan merentangkan tangannya. Potongan-potongan mulai menumpuk di tubuhnya sebelum merakit diri untuk membentuk baju besi logam. Itu menyerupai adegan dari film CV, Iron Man. Berderit, berderit, berderit. Sepasang sayap hitam muncul dari punggung Sun Longxuan, sementara area dadanya dilindungi oleh cuiras hitam. Saat dia mengepakkan sayapnya dengan lembut, dia melayang ke udara. Sayapnya terlipat dengan santai di depan Sun Longxuan sebelum membuka lagi dalam sekejap. Ini memberdayakan Sun Longxuan dengan aura yang mendominasi. Begitulah sifat dari sekte mekanik di mana energi internal seseorang menyatu dengan penggunaan mekanik untuk menjadi satu kesatuan, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Saya berani mengatakan, saya tak tertandingi dalam alam half-step inbound, mengingat kekuatan saya saat ini sebagai satu. Setelah senjata pilihan saya ditingkatkan menjadi senjata spiritual bawaan, saya juga bisa menginjakkan kaki ke alam bawaan dengan memakan energi senjata melalui metode reciprocation. Hari ini menandai dimulainya sekte mekanikku di mana aku harus menerima murid, sehingga kita dapat bekerja sama dan membangun satu sekte leluhur yang kuat, dan mendapatkan pijakan yang kuat di dunia bawah, haha. Sun Longxuan tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara sebelum dia berbalik menghadap kerumunan. Saya ingin tahu apakah ada orang di sini yang ingin bergabung dengan sekte mekanik saya. Sekte kami tidak kekurangan sumber daya dan dana sementara lahan sekte leluhur kami juga telah dibangun. Aku akan pergi. Tidak disangka, putra Mogul Sun ingin membangun tanah dan menemukan sekte. Satu dengan sukarela. Sungguh menakjubkan, membangun dasar dan mendirikan sekte. Sementara kekuatan inbound setengah langkah akan cukup untuk itu, untuk membangun dasar dan menemukan sekte di awal usia 20-an. Putra Mogul Sun ini benar-benar memiliki cita-cita yang tinggi. Kedua pemuda itu tidak disangka mereka berdua, Sein Qi dan Sein Wen, dari Sekte Kegelapan. Tidak hanya mereka bawaan, tetapi mereka juga orang suci dari Sekte Suci. Sekte Kegelapan terkenal karena penggunaan senjata tersembunyi. Tidak disangka Putra Mogul Sun telah mengundang kedua orang suci itu untuk menjadi tetua kehormatannya. Duo, Sein Qi dan Sein Wen, adalah kandidat yang dianggap sebagai pemimpin Sekte Suci masa depan. Sekarang, dengan dukungan dari keduanya, Sekte Mekanik segera naik menjadi kekuatan kelas 1, dan satu dengan dukungan besar, sebagai tambahan. Ini benar-benar sesuatu. Tidak disangka Sun Longxuan telah berhasil mengundang orang suci dari Sekte Suci untuk menjadi penatua kehormatannya. Jelas bahwa dia memiliki hubungan persahabatan dengan Sekte Kegelapan. Siapa tahu, mungkin Sekte Mekanik mungkin saja menjadi sekte leluhur yang kuat di dunia bawah di masa mendatang. Penonton ballroom tersentak kaget mendengar kabar Putra Mogul Sun ingin mendirikan markas dan mendirikan sekte. Selanjutnya, ia mengungkapkan niatnya melalui tampilan kehebatan yang rumit. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita terbaru, menggemparkan seluruh provinsi selatan. Saat melihat wajah takjub semua orang, Sun Longxuan tersenyum dengan sangat percaya diri. Saya menjamin mereka yang bergabung dengan Sekte Mekanik Kehidupan dengan kenaikan dan kesuksesan tanpa akhir. Ini akan menjadi pilihan terbaik yang Anda buat. Seorang pemuda tidak bisa menahan kegembiraannya dan bertanya, maaf, pemimpin Sekte Sun. Bisakah Anda mengklarifikasi persyaratan untuk bergabung dengan Sekte Mekanik? Ini adalah sekte yang didirikan oleh putra orang terkaya di Provinsi Selatan. Dia juga memiliki kekuatan ahli setengah langkah kebawaan dan dua orang suci dari Sekte Suci sebagai tetua kehormatan. Meskipun pendirian baru-baru ini, sekte ini tidak akan lemah. Selain itu, dengan kekayaan putra orang terkaya, sekte tersebut tidak akan kekurangan sumber daya.
Aku akan membiarkan Sein Qi dan Sein Wen mengadakan penilaian sebentar lagi. Jika bakat Anda hebat atau Anda berada di atas seniman bela diri level 5, Anda dapat bergabung langsung. Seniman bela diri level 9 dapat bergabung sebagai penatua secara langsung. Sumber daya yang Anda nikmati di sekte leluhur kami akan melampaui harapan semua orang. Sun Longxuan menatap pemuda itu dan menjawab sambil tersenyum. Ambang batas seniman bela diri level 5 untuk bergabung tidak terlalu tinggi. Selain itu, Sun Longxuan menyebutkan sumber daya dari sekte baru tersebut. Ini menggoda banyak orang. Banyak seniman bela diri di aula dipindahkan. Bahkan beberapa keluarga kelas 1 dan 2 memiliki niat untuk bergabung dengan sekte mekanik. Bergabung dengan pasukan kelas 1 dengan latar belakang yang kuat bisa sangat bermanfaat bagi mereka. Mempertimbangkan bahwa sekte mekanik baru saja didirikan, bergabung sekarang mungkin menjadikan mereka inti dari sekte di masa depan. Saya harap saya bisa melewati penilaian. Wow, sekte mekanik baru saja didirikan. Ini adalah waktu terbaik untuk bergabung dengan mereka. Saya pasti harus masuk. Melihat kerumunan orang tergerak, Sun Longxuan dipenuhi dengan antisipasi dan kepuasan. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata, sekte mekanik memiliki warisan kultivasi lengkap langsung ke alam bawaan dan bahkan lebih tinggi. Hehe, biarkan saya menilai bakat Anda. Seorang pria muda di samping Sun Longxuan melangkah maju dan memandangi kerumunan. Dia membuka telapak tangannya dan mengungkapkan bola bundar. Bola bundar itu padat dengan lubang-lubang kecil. Dia melemparkannya dengan ringan ke udara dan bola bundar itu tergantung di atas ruang perjamuan. Desir-desir-desir. Pada saat ini, manik-manik logam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke bawah. Manik-manik bundar tidak terbang tanpa urutan. Sebaliknya, seolah-olah mereka memiliki target dalam pikiran saat mereka mendarat pada orang-orang terpilih. Dua manik-manik bundar terbang menuju Wang Xian dan Lan Qingyue. Wang Xian dan Lan Qingyue terkejut. Mereka mengulurkan tangan dan menangkap manik-manik logam bundar itu, merasakan semburat ketertarikan yang tak dapat dijelaskan dari mereka. Ini sepertinya metode unik untuk menilai bakat seseorang. Beberapa seni kultivasi membutuhkan bakat kultivasi yang unik. Wang Xian melihat manik-manik bundar di tangannya dan menjelaskan kepada Lan Qingyue. Sekte mekanik ini sangat menarik. Mereka menggunakan hal-hal seperti yang ada di film fiksi ilmiah. Lan Qingyue terkekeh. Saat manik-manik bundar jatuh ke berbagai seniman bela diri di aula, tatapan Sun Longxuan mengikuti dan mendarat ke arah di mana dua manik pertama terbang. Manik-manik ini dibuat dari logam khusus dan dapat merasakan jika seseorang memiliki kedekatan dengan atribut logam. Beberapa manik-manik pertama akan diberikan kepada mereka yang memiliki bakat terbaik. Ketika dia melihat Wang Xian dan Lan Qingyue, dia sedikit terkejut. Perhatiannya tertuju pada Lan Qingyue dan dia terkesan dengan kecantikannya. Segera, alisnya bersatu dan dia berjalan ke arahnya. Hei, gadis cantik, manik bundar penilaian pertama telah jatuh ke tanganmu. Tampaknya Anda memiliki bakat hebat dan ditakdirkan untuk bersama sekte mekanik saya. Sun Longxuan berjalan ke Lan Qingyue. Pada jarak yang lebih dekat, dia bahkan lebih tertarik dan kagum saat dia berbicara dengannya. Apakah gadis cantik ini tertarik untuk bergabung dengan sekte leluhur? Tidak. Lan Qingyue menggelengkan kepalanya, meletakkan manik bundar di atas meja dan tersenyum ramah. Oh, tidak apa-apa. Bergabunglah dengan sekte mekanik kami dan Anda akan menjadi murid pertama kami. Saya akan memberi Anda banyak sumber daya dan mempersiapkan Anda untuk menjadi seorang ahli. Bagaimana menurutmu? Kegembiraan bersinar di matanya saat dia membuat lamarannya. Tidak hanya dia bisa mendapatkan murid yang berbakat tetapi dia juga bisa mendapatkan gadis yang sangat cantik. Saya minta maaf. Saya tidak tertarik. Lan Qingyue menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan nada meminta maaf. Hah? Setelah mendengar Lan Qingyue, wajah Sun Longxuan menegang dan senyumnya dipaksakan. Penolakan. Dia benar-benar menolakku. Dia adalah putra dari orang terkaya di Provinsi Selatan dan ahli setengah langkah kebawaan. Selain itu, dia bahkan telah memanggil dua orang suci dari Sekte Suci, yang keduanya ahli bawaan, untuk menopang sektenya. Salah satu dari ketiga alasan ini akan menjadi daya tarik yang luar biasa terhadap keluarga atau sekte manapun di Provinsi Selatan. Dia yakin tidak ada yang bisa menolak undangan pribadinya. Namun, dia ditolak untuk undangan pertamanya. Ini membuatnya malu. Sun Longxuan mengangkat alis dan ketidakpuasan bersinar di matanya. Hei, gadis cantik, apakah kamu meremehkan sekte leluhur yang aku, Sun Longxuan, dirikan? Apa menurutmu pasukan kelas 1 tidak menarik sama sekali? Ini,
Saat Sun Longxuan berjalan menuju Wang Xian dan Lan Qingyue, seluruh ruang perjamuan menjadi sunyi. Semua orang memandang dengan kaget pada perkembangan itu. Ini apakah ini akan berakhir dengan perkelahian? Kenapa aku punya firasat buruk tentang ini? Apakah dia membutuhkan alasan untuk tidak bergabung? Sun Longxuan terlalu percaya diri dan langsung ke titik arogansi. Lan Qingyue menatapnya dengan ejekan berkilauan di matanya. Haha, tentu saja. Saya, Sun Longxuan, ingin mengetahui akar dari semua hal. Saya dapat mengatakan bahwa di seluruh provinsi selatan, tidak ada satu kekuatan pun yang lebih kuat dari sekte mekanik saya. Sun Longxuan mengerutkan bibirnya menjadi senyuman bangga saat dia menatap Lan Qingyue dengan dingin. Pak, karena sekte mekanikmu terlalu sampah. Melihat bocah ini menanyai Lan Qingyue, Wang Xian menyeringai, melemparkan manik bundar di tangannya ke atas meja dan menjawab atas namanya dengan jelas. Hah? Setelah mendengar tanggapan Wang Xian, ekspresi Sun Longxuan langsung berubah suram. Dia berbalik, memelototinya dan berkata dengan kasar, "Berat, kutantang kamu untuk mengulangi apa yang baru saja kamu katakan. Memahami akar dari semua hal mungkin bukan hal yang baik. Izinkan saya mengatakan ini lagi, sekte mekanik Anda terlalu sampah." Wang Xian balas menatap Sun Longxuan dan mengulangi ucapannya dengan jijik. Hahaha. Sun Longxuan tertawa histeris. Dia memelototi Wang Xian dengan niat membunuh yang bersinar di matanya. Dia mengangkat alis dan melanjutkan, "Kamu berani menyebut sekte yang aku, Sun Longxuan, buat sampah. Datang, ceritakan tentang keluarga atau sekte Anda. Kita bisa melakukan pertarungan hidup dan mati untuk melihat siapa yang akan dimusnahkan terlebih dahulu. Naik pangkat sambil menginjak sekte Anda akan menjadi ide bagus. Ini, putra mogul Sun ini sederhananya. Apakah ini kepercayaan diri atau kesombongan? Dia akan menyebabkan kejatuhan ayahnya. Menginjak dokter ajaib Wang dari River Town untuk naik pangkat dan membangun otoritasnya. Apakah dia akan membuat sekte suci? Semua orang di ruang perjamuan menjadi hikmat setelah melihat bagaimana hal-hal telah berkembang. Putra mogul Sun cukup kuat dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, mengapa dia begitu bodoh? Di seluruh ruang perjamuan, Anda bisa menyinggung siapapun kecuali Lan Qingyue dan Miracle Dr. Wang. Namun, dia memilih untuk melakukannya. Aku bukan anggota sekte manapun. Wang Xian menatap lurus ke arah Sun Longxuan dan menjawab dengan jelas. Haha, tanpa vaksin namun Anda berani begitu kurang ajar. Sun Longxuan memandang Wang Xian dengan jijik sebelum mengangkat kepalanya dengan bangga dan menoleh ke seluruh ruang perjamuan. Mereka yang telah menerima manik-manik bundar semuanya memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte mekanik saya. Mereka yang ingin bergabung dengan sekte mekanik semuanya dapat maju sekarang. Biarkan sekte mengajari bocah ini yang berani menghina sekte mekanik kita. Kami akan memberitahu dia kekuatan sekte mekanik kami. Mereka yang telah menerima manik-manik bundar semuanya memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte mekanik. Sekarang, ke sini, kalian semua yang ingin bergabung dengan sekte mekanik. Sekte leluhur akan memberi pelajaran kepada sesama karena mempermalukan kita. Kami akan memberinya rasa kehebatan kami. Sun Longxuan berkata dengan sombong. Suaranya bertahan di seluruh ruang perjamuan. Di sisinya, kedua orang suci dari sekte kegelapan menyaksikan dengan senyum tipis. Mereka mengikuti di belakang Sun Longxuan, tampilan eksplisit bahwa mereka mendukungnya. Saat dia mengangkat kepalanya, Sun Longxuan melirik Wang Xian sebelum meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Mengingat status ayahnya sebagai orang terkaya di Provinsi Selatan, bersama dengan status kultivasinya sebagai keturunan setengah langkah, serta dukungan dari dua ahli bawaan yang juga merupakan orang suci dari sekte kegelapan, Sun Longxuan yakin bahwa banyak akan bergabung dengan sekte mekaniknya. Ini tidak diragukan lagi merupakan jendela kesempatan bagi banyak orang yang hadir. Kata-kata Sun Longxuan terdengar di telinga semua orang saat setiap orang di aula menanggapi dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Bergabunglah dengan sekte mekanik, dan menghukum dokter ajaib Wang dari River Town ini. Ini apakah ini mencari kematian, atau kegilaan sedang bermain? Kerumunan yang menerima mutiara bulat tercengang dan terdiam sebelum mereka melemparkannya ke atas meja di depan mereka. Mengingat warisan komprehensifnya untuk kultivasi, dukungan-dukungan yang kuat, dan sumber daya sekte leluhur yang melimpah, ada banyak yang ingin bergabung dengan sekte mekanik. Secara khusus, keluarga kelas 2 yang sangat tersinggung. Namun, hal pertama yang harus dilakukan sekarang setelah bergabung dengan sekte mekanik adalah membentuk permusuhan dengan dokter ajaib Wang dari River Town dan memberinya pelajaran. Ini membuat semua orang berdebar seolah-olah jutaan kuda telah berlari kencang di hati mereka. Ini bukan bergabung dengan sekte mekanik,
ini mencari kematian. Meskipun Anda mungkin mendapat dukungan dari dua orang suci dari Sekte Suci, Dokter Ajaib Wang dari Rivertown ini adalah orang yang bahkan berani membunuh tetua Sekte Suci karenanya apa bedanya, bahkan jika Anda adalah orang suci. Keheningan memekakkan telinga memenuhi ruang perjamuan, karena tidak ada yang berani berkomentar, apalagi berdiri untuk bergabung dengan Sekte Mekanik. Suasana agak tegang. Sun Longxuan tercengang. Dia melemparkan pandangan ragu ke seberang ruang perjamuan sebelum mengangkat alisnya dengan cemberut. Apa yang telah terjadi? Bukankah lebih awal ketika banyak yang tertarik untuk bergabung dengan Sekte Mekanik saya? Kenapa tidak ada yang melangkah maju? Haha, Wang Xian menertawakan pemandangan itu sebelum menoleh ke Sun Longxuan dan melontarkan komentar sarkastik padanya. Tidak ada salahnya menyebut Sekte Mekanikmu sebagai sampah. Mendirikan dasar dan mendirikan Sekte leluhur, ketika tidak ada satu orang pun yang ingin bergabung. Jika seseorang saja sudah cukup sebagai Sekte leluhur, maka itu cukup menarik. Kamu, Sun Longxuan mengucapkan dengan tatapan berkerut. Dengan kepalan tangan, dia menatap Wang Xian dengan dingin sebelum melirik semua orang di ruang perjamuan. Ini kesempatan terakhirmu. Jika Anda tidak memegangnya, Anda bisa melupakan bergabung dengan Sekte Mekanik saya di masa depan, untuk selamanya. Sun Longxuan memperingatkan. Setiap orang yang hadir dibuat terdiam oleh pernyataannya, yang datang dengan niat mengancam. Siapa yang berani bergabung dengan Sekte Mekanik ketika Anda ingin menyingkirkan Dokter Ajaib Wang dari Rivertown meskipun Anda baru saja didirikan? Apakah Anda tidak akan mengejar Sekte Suci di masa depan? Selain itu, masih harus dilihat apakah Sekte Mekanik masih bisa eksis di masa depan. Baiklah kalau begitu. Sun Longxuan membentak dengan ekspresi yang terlalu suram saat dia mengepalkan tinjunya. Dia telah memikirkan banyak skenario tetapi tidak mengharapkan yang ini di depannya sekarang, di mana bahkan tidak ada satu orang pun yang mau bergabung. Dia mengertakkan gigi dan menatap Wang Xian dengan mata merah. Apakah kamu tahu bahwa kamu sedang mencari malapetaka sekarang? Geramnya. Kedua orang suci dari Sekte Kegelapan mengangkat alis mereka bersamaan dengan komentar saat mereka berdiri di samping Sun Longxuan sebelum menatap Wang Xian. Saya juga orang yang tak kenal lelah dalam hal mengejar jawaban. Oleh karena itu saya ingin tahu, dengan cara apa saya mencari malapetaka. Wang Xian terkekeh saat dia bertanya pada Sun Longxuan dengan mengejek. Agak menarik bagaimana Anda memaksa orang ketika mereka tidak ingin bergabung dengan sekte Anda. Lan Qingyue menatap Sun Longxuan dengan pandangan meremehkan. Baiklah kalau begitu. Sun Longxuan menyerah dengan tinjunya yang kuat. Kamu benar-benar memprovokasi saya hari ini. Dia menyatakan saat pembuluh darah mulai menonjol dari pipinya. Di mana Dokter Ajaib Wang sekarang, Qin Tua? Sedikit yang saya harapkan dia benar-benar muncul. Ini suatu kehormatan bagi saya. Tolong, perkenalkan aku padanya. Aku yakin dia ada di ruang perjamuan sekarang, haha. Mari kita pergi. Saat itu, sebuah suara terdengar dari resepsi ruang perjamuan. Semua orang mendengarnya dengan keras dan jelas, mengingat kesunyian yang memenuhi area tersebut. Di dalam ruang perjamuan, orang banyak memandang dengan ekspresi bengkok. Berdasarkan suaranya, banyak yang mengetahui bahwa Mogul Sun ada di sini dan menanggapi dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Untuk berpikir bahwa sang ayah telah meminta untuk diperkenalkan, kepada orang yang akan ditantang oleh putranya untuk berduel. Sekelompok lebih dari selusin pria muncul dari ruangan lain, dan masing-masing dari mereka adalah seorang mogul dari kota tempat mereka berasal. Di tengahnya ada seorang pria parubaya gemuk dengan mata sangat kecil, yang terlihat sangat lihai. Dengan suasana prestise, ini tidak lain adalah Mogul Sun dari Provinsi Selatan. Bersamanya adalah Old Qin dan anggota keluarga Lan. Hah, kata Mogul Sun. Saat dia masuk ke ruang perjamuan, dia merasakan keanehan di atmosfer dan mengalihkan pandangannya ke lantai dengan sedikit cemberut. Ketika dia melihat putranya marah, dengan semburat haus darah di matanya, Mogul Sun bergegas mendekat dengan ekspresi bingung. Ada apa, Longxuan? Mogul Sun bertanya, memiringkan alisnya. Apa yang salah? Dia menyenggol untuk kedua kalinya, kali ini menatap putranya lagi. Bukan apa-apa, ayah. Sun Longxuan menjawab dengan alis terkunci saat dia melihat ayahnya mendekat. Aku baru saja akan memberi pelajaran pada orang yang sembrono. Dia menjelaskan. Di belakang Mogul Sun, Qin Tua dan yang lainnya juga memandang dengan takjub. Mereka menatap Sun Longxuan sebelum berbalik menghadap Wang Xian yang duduk di garis depan dan memiliki firasat buruk. Kelompok itu langsung menuju ke arah Wang Xian. Ada apa, Wang Xian? Mereka bertanya. Tidak apa, Wang Xian minta diri tanpa banyak perhatian. Ada orang berotak kelinci di sini,
mengatakan dia ingin memberiku pelajaran. Dia menambahkan, ini, Qin tua dan yang lainnya terdiam dengan tatapan heran sebelum segera berbalik menghadap putra Mogul Sun. Setelah mendengar percakapan itu, Mogul Sun kembali dengan ekspresi kaget dan menoleh ke arah putranya dengan tatapan tajam. Kedua orang suci, yang telah berada di sisi Sun Longxuan selama ini, mengerutkan kening setelah mendengar percakapan itu. Mereka saling bertukar pandang dengan sedikit kejutan di mata mereka. Ayah, tunggu sampai aku melukai orang kurang ajar itu, Sun Longxuan bergumam pelan pada ayahnya dengan ekspresi suram. Diam. Namun, Sun Longxuan baru saja mengakhiri kata-katanya ketika geraman rendah datang dari Mogul Sun, saat dia membungkam putranya dengan tatapan membara. Ayah, kamu, Sun Longxuan memulai dengan bingung. Memukul. Sun Longxuan tertegun. Dia belum menyelesaikan kata-katanya ketika tamparan dari ayahnya mengenai wajahnya. Sialan, apakah kamu buta? Bentak Mogul Sun, sebelum menyentakkan kepalanya ke belakang. Saat dia melihat Wang Xian yang berdiri di samping Old Qin, dia menarik napas dalam-dalam. Dokter Ajaib Wang, maafkan kedisiplinan saya yang buruk yang menyebabkan Anda merasa tidak nyaman. Mogul Sun berjalan mendekat dan membungkuk dengan hormat saat dia meminta maaf dengan sedikit ketakutan di matanya. Berdasarkan pengetahuannya tentang Dokter Ajaib Wang dari River Town ini, dia tahu bahwa dia bukanlah jiwa yang baik. Miracle Dr. Wang menjadi terkenal karena pembunuhannya. Penghapusan kekuatan kelas 1, pertempuran dengan Istana Api, serta pembantaian tetua Sekte Suci. Bersama dengan banyak gelar lainnya, seperti puncak dari bagan pahlawan muda luar biasa, ke-9 di bagan Dokter Ajaib, Master Alkemis. Dia masih paling terkenal karena kebiadaban dan keberaniannya. Oleh karena itu Mogul Sun, orang terkaya di Provinsi Selatan, tahu bahwa dia tidak berarti apa-apa di depan orang seperti itu. Anak celaka ini, saya masih berpikir untuk memperkenalkannya kepada Dokter Ajaib Wang agar dia dapat membantunya di jalan yang akan datang. Namun, dia tidak tahu apa yang tepat untuknya dan bahkan menyinggung Miracle Dr. Wang. Mogul Sun sangat marah dan berdiri di samping Wang Xian dengan ketakutan. Wang Xian menatap Mogul Sun dengan senyum cerah sebelum berbalik dan memandang Sun Longxuan dengan jijik. Apakah kamu penasaran sekarang mengapa tidak ada satu orang pun yang mau bergabung dengan sekte mekanikmu? Itu karena aku Wang Xian. Itu karena aku Wang Xian. Itu adalah 5 kata sederhana tetapi kerumunan di sekitarnya semua bisa merasakan dominasi kata-kata Wang Xian. Hanya karena dia adalah Wang Xian, tidak ada satu orang pun dari semua keluarga dan sekte di Provinsi Selatan yang berani bergabung dengan sekte mekanik Sun Longxuan bahkan jika mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melakukannya. Setelah mendengar Wang Xian, alis Sun Longxuan berkedut keras saat dia menggertakkan giginya. Hanya karena dia adalah Wang Xian. Dia melihat ayahnya membungkuk dan meminta maaf dalam ketakutan dan gentar di depan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya begitu berhati-hati di depan orang lain. Apalagi dia hanya seorang pemuda. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dipenuhi dengan keheranan. Datang dan segera minta maaf kepada Miracle Dr. Wang. Mogul Sun menarik wajah panjang, menatap putranya dan memerintahkannya dengan marah. Ayah aku, pergi. Pada saat ini, sebuah suara bergema dari sampingnya. Dia terkejut dan menatap kedua orang yang dia sebut sebagai kakak laki-laki dengan tidak percaya. Mereka adalah orang suci dari Sekte Suci, dan bahkan mereka memintanya untuk meminta maaf. Apakah dia seseorang yang bahkan diwaspadai oleh orang suci dari Sekte Suci? Siapa Miracle Dr. Wang dari River Town? Sun Longxuan, yang baru saja kembali dari luar negeri, sangat malu. Meski diliputi penghinaan, dia berjalan dengan langkah berat menuju Wang Xian. Meminta maaf. Melihat putranya menyeret kakinya dan ragu-ragu, Mogul Sun menamparkan kepalanya. Sun Longxuan menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia kuat dan ayahnya hanyalah manusia biasa saat ini, bahkan para ahli bawaan tidak akan melanggar otoritas ayahnya. Dokter Ajaib Wang, saya minta maaf. Kamu seharusnya mengharapkan hasil ini dan tidak bertindak seperti yang kamu lakukan. Dimanapun Anda berada, penting untuk mempelajari kerendahan hati terlebih dahulu. Terutama di dunia bawah. Jika Anda menyinggung seseorang yang tidak mampu Anda lakukan, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Wang Xian terkekeh saat dia menginstruksikannya. Ya, Dokter Ajaib Wang benar. Bocah ini kewalahan dengan kekuatan yang dia miliki dan menjadi kurang ajar karena latar belakangnya. Dia pantas mendapatkannya. Mogul Sun mengangguk dan setuju dengan Wang Xian.
Wang Xian melambaikan tangannya. Melihat Mogul Sun meminta maaf kepadanya dengan ketakutan dan gentar, Wang Xian tidak berniat untuk terlalu menuntut dalam hal ini. Lagi pula, Sun Longxuan hanyalah setengah langkah arogan dari bocah bawaan. Terima kasih, Dokter Ajaib Wang atas kemurahan hati Anda. Setelah saya mengetahui bahwa Dokter Ajaib Wang akan datang, saya menyiapkan hadiah untuk Anda. Saya harap Anda akan menerimanya. Melihat Wang Xian tidak menekan masalah ini, Mogul Sun akhirnya bisa menghela nafas lega dan dengan cepat berkomentar. Saya di sini terutama untuk melihat apakah ada sesuatu yang baik di area perdagangan ini. Jika ada, saya akan melakukan perdagangan yang adil. Wang Xian berkata kepada Mogul Sun. Baiklah, Dokter Ajaib Wang, tolong ikut saya. Area perdagangan berada tepat di belakang. Aku akan membawamu ke sana, kata Mogul Sun sambil tersenyum sambil memimpin jalan menuju Wang Xian. Wang Xian mengangguk sebagai jawaban dan mengikuti di belakangnya dengan Lan Qingyue. Melihat betapa hormatnya tindakan ayahnya terhadap pemuda itu, Sun Longxuan tampak sangat pahit. Dia memandangi dua pemuda di sampingnya, menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Kakak, siapa pria itu?" Sein Qi dan Sein Wen memandang Sun Longxuan dengan hati-hati dan menjawab, dia adalah pemuda yang sangat kuat dan nomor satu di bagan pahlawan muda luar biasa saat ini. Apa, nomor satu di bagan pahlawan muda luar biasa? Sun Longxuan terkejut. Secara alami, dia tahu tentang bagan pahlawan muda luar biasa. Semua yang berada di peringkat 5 besar adalah pakar bawaan di bawah usia 25 tahun. Adapun orang peringkat 1, dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Faktanya, dia bahkan mungkin memiliki kekuatan yang bisa menandingi para ahli bawaan yang berpengalaman itu. Selain itu, dia adalah seorang dokter ajaib yang menempati peringkat 10 besar di bagan dokter ajaib, seorang master alkemis, dan memusnahkan seluruh pasukan kelas 1 sebelumnya. Dia memiliki konflik dengan Istana Api yang dimusnahkan beberapa waktu lalu, dan bahkan membunuh tetua dari persekutuan pengikut suci beberapa waktu lalu, jelas Sein Qi dan Sein Wen. Pria muda yang seperti iblis itu tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tidak banyak orang yang berani membunuh tetua dari Sekte Suci. Dia tidak hanya melakukan pembunuhan, tetapi dia masih hidup dan menendang saat ini. Bahkan dengan status mereka sebagai orang suci dari Sekte Kegelapan, mereka akan menghindari menyinggung orang seperti dia dengan kemampuan terbaik mereka. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan mengabaikan status mereka sebagai orang suci dari Sekte Suci dan membunuh mereka di tempat. Meneguk. Sun Longxuan menelan seteguk air liur saat rasa takut perlahan merayap di dalam dirinya. Meski menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri, dia masih tahu tentang kekuatan Sekte Suci. Pria muda itu baru saja membunuh seorang tetua dari Sekte Suci. Dia sangat gila. Keringat dingin bercucuran di dahi Sun Longxuan. Suatu kali, 3 hingga 4 ahli bawaan berdiri untuknya di depan Istana Api sambil mengambil risiko menimbulkan kemarahan Istana Api. Dia setidaknya bisa memanggil 4 hingga 5 ahli bawaan. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak mengenal rasa takut, tidak ada yang akan menyinggung perasaannya tanpa alasan atau jika masalah itu tidak menyangkut kepentingan besar, kata Sein Qi dan Sein Wen sambil mengerutkan kening. Setidaknya itu yang terjadi pada mereka. Ini karena orang seperti Wang Xian tidak akan peduli dengan latar belakangmu. Tidak mengherankan jika ayahku sangat ketakutan beberapa waktu yang lalu. Sun Longxuan merasa tercerahkan. Dia adalah orang yang sombong dan begitu pula ayahnya. Koneksi dengan Sein Qi dan Sein Wen berasal dari ayahnya. Selain itu, dia telah melihat ayahnya berbicara dengan para tetua dari Sekte Kegelapan. Tidak pernah sekalipun dia melihat ayahnya gemetar ketakutan dan bertindak begitu hormat kepada mereka. Insiden hari ini benar-benar memberi Sun Longxuan pelajaran seumur hidup. Untuk tetap low profile setiap saat. Dokter Ajaib Wang, perdagangan hari ini akan segera dimulai. Mari kita lihat beberapa koleksi saya. Saya sudah menyiapkannya untuk Sekte Longxuan sebelumnya. Namun, saya tidak berpikir dia mampu menjadi pemimpin sekte dan tidak akan ada kebutuhan untuk koleksi ini. Mogul Sun membawa Wang Xian ke kamar pribadinya dan menjelaskan dengan senyum cerah di wajahnya. Ada meja di sekeliling mereka dan meja di tengah sudah ada barang-barang di atasnya. Rumput spiritual. Ada 3 jumbai rumput spiritual level 4, beberapa senjata, dan beberapa mesin yang dibangun dari warisan Luban. Oh iya, aku juga punya kuali kecil. Mogul Sun menunjuk ke tengah saat dia menjelaskan kepada Wang Xian dengan penuh semangat. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan perhatiannya ke meja di tengah. Ketika dia melihat kuali kecil berukuran setengah meter, dia terkejut. Kegembiraan bersinar di matanya saat dia berjalan ke arahnya dengan segera.
Tungku alkimia level 5. Tungku alkimia. Astaga, ini adalah tungku alkimia. Wang Xian berseru kaget saat dia mendekatinya. Ketika dia tiba di depan tungku alkimia, dia mulai mengamati tungku alkimia merah dengan hati-hati. Tungku alkimia adalah sesuatu yang sudah lama dia cari. Dia bahkan tidak dapat menemukannya di perbendaharaan negara. Oleh karena itu, dia terkejut mengetahui bahwa Mogul Sun memiliki tungku alkimia. Alchemy Furnace level 5 mampu mendukung penyempurnaan eliksir pills level 5 dan di bawahnya. Itu membuat tungku alkimia jauh lebih berharga daripada senjata spiritual bawaan. Meskipun ini hanyalah tungku alkimia level 5, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa nilainya setara dengan senjata spiritual bawaan. Namun, di tangan orang yang tidak tahu cara memurnikan eliksir pills, Alchemy Furnace tidak akan berharga lebih dari senjata level 9 biasa. Tungku alkimia. Mogul Sun bertanya dengan tatapan bingung, atas jeritan keheranan Wang Xian. Jelas, dia tidak tahu bahwa kuali kecil Tiongkok ini adalah tungku alkimia, karena sangat umum sepanjang sejarah Tiongkok kuno. Kuali Cina telah menjadi bagian yang sangat besar di antara peralatan perunggu Cina. Pada zaman kuno, mereka telah digunakan oleh orang-orang untuk memasak dan menyimpan daging, bersama dengan memegang dupa atau dupa sebagai persembahan ritual kepada para dewa, sebelum berfungsi sebagai alchemy furnace. Jika bukan karena panas yang dipancarkan kuali kecil ini, Mogul Sun akan menganggapnya seperti kuali biasa lainnya. Itu benar, tungku alkimia itu. Wang Xian bersorak kegirangan, saat dia menepuk sisi alchemy furnace dengan lembut. Semangat! Api sumber asal untuk memurnikan eliksir pills dikirim langsung ke alchemy furnace. Vroom! Tungku alkimia menjadi hidup seolah-olah telah direvitalisasi. Itu memancarkan cahaya merah lembut sementara nyala api dinyalakan dan ditembakkan ke udara. Tapi panasnya laten, dan tidak bisa dirasakan dari luar alchemy furnace. Dengan ayunan lengannya, seluruh alchemy furnace melayang di udara, dan dia memberikan tepukan kedua. Semangat! Semangat! Gelitik ringan dan renyah terdengar sekali lagi sebelum Wang Xian mengintip ke dalam alchemy furnace. Seperti yang diharapkan, 25 barang perunggu merah muncul di dalamnya. Semuanya memancarkan cahaya lembut. Penyempurnaan pil eliksir level 5 akan membutuhkan 25 jenis rumput spiritual, itulah sebabnya ada 25 barang perunggu di dalam tungku alkimia untuk menampung masing-masing rumput spiritual. Ini juga berarti kapasitas maksimum tungku alkimia ini dalam hal penyempurnaan pil eliksir. Sun Longxuan dan dua orang suci dari Sekte Kegelapan baru saja memasuki ruangan ketika mereka melihat tungku alkimia tergantung di udara di depan Wang Xian. Saat melihatnya, ketiganya terkagum-kagum. Mereka bisa merasakan kekuatan hebat dari flame energy yang muncul dari dalam alchemy furnace. Di sekitar mereka, kerumunan memandang ke tungku alkimia yang tetap ditangguhkan sambil bersinar dalam cahaya merah. Pemandangan ajaib itu juga mengejutkan para pengusaha dari Provinsi Selatan, serta kepala keluarga dari berbagai keluarga seniman bela diri kuno. Haha, tidak buruk memang. Wang Xian tertawa. Dengan ayunan lengannya, dia menurunkan alchemy furnace ke tanah. Ini 10 pil eliksir level 3 dan 10 level 2. Jika Anda ingin menyempurnakan eliksir pills di masa mendatang, Anda bisa datang kepada saya. Saya akan menyempurnakannya untuk Anda secara gratis. Seru Wang Xian. Dengan gelombang besar, dia melemparkan semua eliksir pills di tangannya ke Mogul Sun. Apa? 10 pil eliksir level 3 dan 10 pil eliksir level 2. Mogul Sun menjerit. Dia memiliki firasat tentang nilai eliksir pills dan tahu bahwa yang ada di tangannya bernilai beberapa miliar. Selain itu, mereka bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Sun Longxuan menatap beberapa eliksir pills dengan tatapan membara. Eliksir pills adalah sesuatu yang bahkan dia tidak punya kesempatan untuk mengkonsumsinya sebelumnya. Untuk berpikir bahwa Wang Xian benar-benar dapat membuang lebih dari 20 dari mereka sekarang. Tidak diragukan lagi bakat jahat. Ini tidak akan berhasil, ini tidak akan berhasil. Saya malu mengakuinya, tapi saya bahkan tidak tahu kegunaan kuali kecil ini. Karena Anda telah menemukan tujuannya, ini berarti dia memiliki kedekatan dengan Anda, Dokter Ajaib Wang. Oleh karena itu, tungku alkimia ini akan menjadi hadiahku untukmu. Mogul Sun menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ambillah. Aku juga tidak akan memanfaatkanmu. Nilai tungku alkimia level 5 jauh lebih berharga daripada ini. Wang Xian menolak dengan lambaian tangan, tidak peduli sedikit pun dengan tawaran yang dia buat. Selain dari level 4 hingga 5 yang akan sangat berguna baginya, pil eliksir level 2 hingga 3 ini tidak berguna baginya. Ketitik di mana mereka tidak berguna bahkan untuk Xiao Yu, Guan Suking dan yang lainnya. Ini, kata Mogul Sun ragu-ragu.
Namun dia menolak berkomentar lebih jauh setelah melihat ekspresi gembira Wang Xian. Kalau begitu, terima kasih, Dokter Ajaib Wang. Lihatlah, dan lihat apakah ada hal lain yang menarik perhatian Anda. Seru Mogul Sun sambil tersenyum sambil menunjuk barang-barang di konter. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan santai setelah melihat sekilas. Sungguh kegembiraan yang tak terduga telah menerima alchemy furnace dari tempat ini. Dia tidak punya keinginan untuk hal lain. Dalam kesepakatan berikutnya, tidak ada hal lain yang menarik perhatiannya, sementara barang-barang terbaik hanyalah beberapa yang dibawa oleh Mogul Sun. Namun, Wang Xian sangat kagum dengan barang-barang yang diproduksi oleh Sun Longxuan. Ada sepasang sayap, dibuat menggunakan logam kelas 9. Saat dipakai, sayap metalik ini akan memungkinkan seniman bela diri terbang di udara. Sayap-sayap ini sangat membantu dalam mengarahkan dan mengasah tenaga dalam seseorang. Dengan kultivasi yang diperpanjang, seseorang bahkan mungkin dapat terbang tanpa bantuan hanya dengan mendorong tubuh mereka sendiri setelahnya. Saudara Xian, bukankah ini benar-benar luar biasa? Itu membuat saya sangat kesakitan untuk memikirkan ini. Kakak ipar, lihat gelang ini. Dengan tekanan lembut, itu akan berubah menjadi sarung tangan. Sun Longxuan memperkenalkannya pada Wang Xian dan Lan Qingyue saat dia berdiri di samping pasangan itu. Dia berseri-seri saat melihat minat mereka pada kreasinya. Seolah-olah orang yang benar-benar berubah, dia berubah dari tuan muda yang sombong dan sombong menjadi bawahan yang menyanjung. Ada kalanya seseorang cemburu pada orang lain yang sedikit lebih baik dari diri mereka sendiri. Namun, ketika kemampuan orang lain telah mencapai tolok ukur tertentu, bahkan kecemburuan dari pihak yang lebih lemah akan digantikan dengan kekaguman dan rasa hormat. Wang Xian mengangguk ketika dia melihat barang-barang itu dan bertanya, "Jadi, kamu tahu penyempurnaan peralatan?" Penyempurnaan peralatan. Saya tidak berpikir itu dianggap seperti itu. Teknik Luban menyebut ini sebagai pengerjaan peralatan. Dengan tatapan bingung, Sun Longxuan menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Berbeda dengan pemurnian peralatan, Sun Longxuan tidak memiliki sarana untuk menyulap senjata ampuh melalui pemurnian. Namun, dengan kombinasi elemen logam, dia mampu menciptakan senjata yang tangguh. Dan senjata yang dibuat akan unik, seperti sayap dan mobil. Pengerjaan peralatan. Itu sangat cocok. Ini sangat mirip dengan pemurnian peralatan, tetapi lebih bergantung pada penggunaan logam, kata Wang Xian. Sementara pengerjaan peralatan juga tentang meningkatkan hal-hal yang lebih rendah dan menjadikannya lebih baik, tambah Sun Longxuan. Meskipun demikian, pengerjaan peralatan ini juga sangat mengesankan. Baik itu pemurnian peralatan atau pengerjaan peralatan, itu tidak masalah. Apa yang paling diinginkan Wang Xian adalah senjata spiritual bawaan. Kenaikan bidang naga membutuhkan 1000 senjata spiritual bawaan. Saat itu pukul 10 malam saat dia tiba di River Town. Setelah 2 jam beraktivitas di tempat tidur, Wang Xian menuju ke Pulau Terapung. Tuan Muda, Mo Qinglong dan Mo Yuan menyapa dengan hormat. Mereka telah tinggal di pulau itu tetapi keluar untuk menerima Wang Xian setelah merasakan kedatangannya. Wang Xian mengangguk. Berapa banyak di antara Dragonian yang telah mencapai status inbound? Dia terus bertanya. Sudah ada 13 orang, Tuan Muda. Sementara sisanya juga akan melangkah ke alam bawaan. Mo Yuan menjawab. Diberikan 20 hari, dapatkah mereka semua mencapai status bawaan? Wang Xian bertanya terus terang. Ya, Mo Yuan menjawab tanpa ragu sedikit pun. Kumpulkan semuanya, dan panggil mereka. Kita sudah dekat dengan tahun baru. Wang Xian menginstruksikan sebelum berjalan ke Taman Pengobatan Spiritual. Sudah waktunya untuk kembalinya Sekte Naga, komentar Wang Xian, dan juga waktunya untuk bersaing di dunia bawah. Dia tersenyum, saat ujung mulutnya melengkung ke atas. Hari itu akan segera datang. Sekte Naga terdiri dari 50 naga tidak termasuk Mo Yuan dan Mo Qinglong. Setelah kematian 2 naga, menambahkan 2 orang tambahan akan menambah jumlahnya menjadi 50 lagi. Sudah lebih dari 5 bulan sejak Wang Xian menerima para naga. Pada saat itu, 8 meridian luar biasa dari semua naga telah dibersihkan. Setelah menyelesaikannya, mereka akan dapat mencapai alam bawaan dalam waktu 100 hari. Namun, karena mereka harus memasuki dunia bawah dan menjalani cobaan dalam prosesnya, kemajuan kultivasi mereka tertunda. Setelah 5 bulan, hanya 13 dari mereka yang mencapai alam bawaan. Sekarang Wang Xian telah mengumpulkan mereka semua dan memerintahkan mereka untuk berkultivasi tanpa henti, akan memakan waktu sekitar 20 hari bagi mereka semua untuk mencapai alam bawaan. Dengan 50 ahli rilem bawaan, itu akan cukup bagi Sekte Naga untuk menjadi Sekte Suci.
Wang Xian ingin mendirikan sekte suci dan bersaing dengan sekte suci lainnya. Mo Qinglong telah menembus setengah langkah ke Dan Realm dan Mo Yuan akan segera mencapainya. Adapun para Dragonian lainnya, mereka akan dapat menandingi ahli Inborn kelas menengah saat mereka mencapai Realm Inborn tetapi masih jauh dari ahli Inborn Pinnacle. Saya harus memperbaiki beberapa pil eliksir untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Xian pergi ke taman pengobatan spiritual dan melihat obat spiritual di dalamnya. Pada titik ini, ada lebih dari 60 berkas obat spiritual tingkat 4, 28 berkas obat spiritual tingkat 5 dan hampir 300 berkas obat spiritual tingkat 3. Dari segi variasi, tidak banyak. Ada kira-kira 40 jenis obat spiritual. Pil ramuan level 4 tidak akan memiliki banyak manfaat bagi para naga. Hanya pil eliksir level 5 yang akan bermanfaat. Namun, pil eliksir level 5 akan membutuhkan kombinasi dari 25 obat spiritual dan rumput yang berbeda untuk disempurnakan. Aku tidak punya cukup obat spiritual dan rumput level 5. Wang Xian melihat ke seberang obat spiritual di taman dan resep pil ramuan untuk berbagai pil ramuan level 5 terlintas di benaknya. Ada resep pil eliksir level 5 di mana aku memiliki semua obat spiritual untuk disempurnakan. Wang Xian fokus pada resep pil eliksir, Devil Mark Pill. Pil eliksir level 5 memiliki efek yang sangat besar bagi para ahli bawaan. Setelah pil eliksir melewati level 5, mereka biasanya memiliki atribut unsur. Misalnya, pil ramuan atribut air akan bermanfaat bagi para ahli dan realm dengan afinitas atribut air. Di antara pil eliksir level 5, pil eliksir yang lebih kuat juga akan memiliki atribut unsur. Pil penanda iblis adalah salah satunya dan kebetulan cocok untuk para naga yang mengembangkan seni iblis. Namun, saya akan membutuhkan energi atribut iblis untuk menyempurnakan pil tanda iblis. Wang Xian berpikir dalam hati, meskipun demikian, energi atribut iblis tidak akan terlalu sulit untuk ditemukan. Paling tidak, dia bisa mendapatkannya dari Xiao Yu atau Penatua Fang. Hais, tampaknya saya harus mendapatkan darah dari Xiao Yu atau Penatua Fang. Sebagai Skeletal Dragon, darah segar mereka akan menjadi obat spiritual yang sangat berharga. Menggunakannya untuk memurnikan pil eliksir sudah lebih dari cukup. Meskipun terasa aneh menggunakan darah saudara perempuannya untuk memurnikan pil eliksir, tidak apa-apa jika dia hanya meminjam sedikit. Wang Xian sudah bisa membayangkan bagaimana Xiao Yu akan menatapnya. Dia terkekeh dan melihat ke-24 jenis obat spiritual lain yang dibutuhkan. Di antaranya, mayoritas dari mereka masih level 3 dan 4 saat ini. Dia harus meningkatkan level mereka ke level 5. Selama 2 hari berikutnya, Wang Xian akan menemani Guan Suking, Lan Qingyue, Xiao Yu dan para gadis saat dia bebas. Adapun waktu yang tersisa, dia habiskan untuk meningkatkan level obat spiritual dan rumput di Pulau Terapung. Sejak dia mendapatkan Wood Dragon Ball, meningkatkan level rumput spiritual dan obat-obatan menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selama beberapa hari tahun baru Imlek, Villa Wang Xian juga menjadi lebih hidup. Ada lebih dari 10 keluarga kaya dan Mogul River Town yang mengunjunginya. Bahkan Mogul Sun membawa putranya untuk berkunjung pada hari ketiga tahun baru Imlek. Wang Dahai juga datang dengan penuh semangat. Dia akhirnya menjalani harinya. Setelah kejadian di jamuan makan, semua orang tahu bahwa Wang Dahai adalah saudara laki-laki dari Dokter Ajaib Wang. Kakeknya bahkan memintanya untuk tinggal selama tahun baru dan akhirnya melihatnya sebagai cucunya. Karena hubungannya dengan Wang Xian, Mogul Sun beberapa kali mempromosikan kakeknya. Keluarga-keluarga di Flow City memperlakukan mereka dengan keramahan yang hangat dan ingin menjalin hubungan baik dengan mereka. Di Flow City, mereka menjadi pusat perhatian. Berbagai tamu membuat villa ini sangat hidup. Ini adalah tahun baru paling ramai yang dimiliki Wang Xian. Setelah tahun baru, Wang Xian terus meningkatkan level pengobatan spiritual dan rumput. Rumput dan obat spiritual level 5 tidak semudah yang ada di level 2 atau 3. Untuk meningkatkan rumput atau obat spiritual level 3 ke level 5, dibutuhkan lebih dari 10.000 poin energi naga. Apalagi, itu akan memakan waktu setidaknya puluhan jam. 7 hari setelah tahun baru, jumbai rumput spiritual dan obat-obatan level 5 akhirnya selesai. Sebanyak 15 set atau 360 jumbai rumput spiritual dan obat-obatan level 5. Secara keseluruhan, Wang Xian telah menghabiskan lebih dari 1 juta poin energi naga. Dia memiliki 20 juta poin energi naga yang tersisa. Jutaan poin energi naga dihabiskan dengan baik. Setelah Sekte Naga memantapkan pijakannya, itu akan memberinya lebih banyak sumber daya dan energi naga. Saatnya untuk mulai memurnikan pil eliksir. Wang Xian menarik napas dalam-dalam,
menempatkan tungku alkimia di depannya dan jumbai rumput spiritual dan obat-obatan level 5 di sampingnya. Di samping obat spiritual dan rumput level 5, ada benda aneh lainnya. Warnanya putih dan tampak seperti pembalut wanita. Masih ada darah di atasnya. Itu benar, itulah darah yang ditumpahkan Skeletal Dragon saat menstruasi. Barang ini ditemukan oleh Wang Xian secara tidak sengaja saat Xiao Yu memintanya membuang sampah. Ketika dia melihatnya, dia tertegun. Setelah beberapa verifikasi, dia bisa memastikan bahwa ada energi yang sangat besar di dalamnya. Karena itu, Wang Xian menyimpannya dan bersiap menggunakannya untuk memurnikan pil eliksir. Rasanya sedikit aneh. Meskipun demikian, dia tidak akan menjadi orang yang mengkonsumsinya. Sempurnakan semua pil eliksir dengan Origin Source Flame. Wang Xian mengambil napas dalam-dalam lagi sebelum menempatkan jumbai rumput spiritual dan obat-obatan ke dalam tungku alkimia dengan darah dari Skeletal Dragon. Seorang alkemis tipikal harus menentukan waktu yang tepat ketika mereka menempatkan berbagai obat spiritual ke dalam tungku alkimia berdasarkan waktu yang dibutuhkan obat spiritual untuk meleleh. Mereka tidak dapat membuat kesalahan sedikit pun atau rumput atau obat spiritual akan terbakar menjadi abu. Asal sumber api tidak akan memiliki masalah seperti itu. Bahkan jika obat spiritual atau rumput ditempatkan di dalamnya selama setengah jam, efeknya akan tetap terjaga dengan sempurna tanpa kehilangan apapun. Wang Xian melemparkan semua rumput spiritual dan obat-obatan pada saat yang sama sebelum menyesuaikan konsentrasinya. Dia harus berkonsentrasi pada distribusi konsentrasi. Kalau tidak, dia mungkin akan mendapatkan pil beracun atau pil tidak berguna jika dia melakukan kesalahan. Kecepatan pemurnian Wang Xian sangat cepat. Selain itu, efek dari pil eliksir tetap terjaga sempurna. Satu set obat spiritual dan rumput kira-kira bisa memberikan 4 pil obat mujarab. Jika Sui Huang menyaksikan Wang Xian memurnikan pil eliksir, dia mungkin akan melompat karena cemburu. Memurnikan pil eliksir seperti berjalan-jalan di taman untuk Wang Xian. Fiuh, dia akhirnya berhasil. Ketika obat spiritual dan rumput menyatu menjadi pil obat mujarab, Wang Xian menunjukkan senyum puas. 60 pil. Selain itu, semuanya adalah pil eliksir level 5. Nilai setiap pil eliksir level 5 bisa mencapai $7.8 miliar secara konservatif. Saat dikonsumsi oleh ahli bawaan, seseorang bisa mendapatkan peningkatan luar biasa. Pil semacam itu tak ternilai harganya. Ini berbeda dari pil penanda setan. Ini adalah pil kerangka setan. Mungkin karena aku menggunakan darah Skeletal Dragon. Wang Xian melihat pil kerangka iblis yang memancarkan cahaya hitam. Pindah, dia muncul di depan pulau terapung. Di tempat itu, 50 naga, bersama dengan Mo Qinglong dan Mo Yuan, sedang duduk di tempat latihan dan berkultivasi. Energi hitam yang sangat besar telah menyelimuti mereka sepenuhnya dan masing-masing dari mereka memancarkan getaran yang luar biasa dengan setiap nafas. Setelah berkultivasi tanpa henti selama tahun baru, semua 50 naga telah mencapai alam bawaan. Salah satu dari mereka bisa menimbulkan badai di dunia bawah. Semuanya, ambil masing-masing pil tengkorak setan dan telan sekarang. Wang Xian memandang para dragoniannya dengan puas. Dragonians adalah 100% setia dan penggemar berat, dan itulah keuntungannya. Mereka tidak akan ragu sedikit pun, bahkan jika Wang Xian meminta mereka untuk bunuh diri. Di mata mereka, dia adalah Tuhan. Terima kasih, Raja Naga. Ketika Dragonians membuka mata mereka, gambar virtual naga iblis melintas di mata mereka saat mereka berlutut, berteriak dengan hormat. Wang Xian mengayunkan lengannya, menangguhkan pil kerangka iblis di udara di depan mereka. Setelah Dragonians mengkonsumsi pil, mereka segera menutup mata dan menyerapnya. Kaca, kaca. Segera, suara retakan tulang datang dari tubuh mereka saat gambar virtual Skeletal Dragon perlahan muncul di atas kepala mereka. Skeletal Dragon melayang di atas kepala mereka sebelum perlahan memasuki tubuh mereka. Tulang mereka telah mengalami perubahan yang mengerikan. Di kulit mereka, sisik naga samar yang muncul berubah menjadi sisik tulang yang tampak seperti baju besi yang menakutkan. Kelima jari mereka bertambah panjang, memancarkan sentuhan cahaya hitam. Menggunakan darah Skeletal Dragon untuk produksi pil eliksir sepertinya memiliki efek khusus. Seni iblis yang dibudidayakan Mo Qinglong datang dengan atribut gelap, sedangkan naga tengkorak dianggap sebagai mutasi dari atribut gelap itu. Akibatnya, itu memperkuat tulang mereka, yang mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih kuat. 50 naga. Mempertimbangkan mereka yang baru saja maju ke Inbon Realm, mereka bahkan bisa menandingi Pinnacle Inbon. Itulah seberapa kuat garis keturunannya. Wang Xian tersenyum saat dia melihat orang-orang naga itu dengan kekuatan mereka yang meningkat pesat.
Dengan kekuatan 50 Dragonian yang ditingkatkan pada saat yang sama, energi hitam mereka perlahan berkumpul bersama, membentuk Skeletal Dragon. Saat Skeletal Dragon berjongkok di atas mereka, sikap yang mengesankan itu bisa menimbulkan ketakutan pada siapapun, termasuk para ahli dan Rilem. Anak itu kabur. Anak itu benar-benar kabur. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mendominasi? Ini tidak mungkin. Belum lama sejak terakhir kali kita melihatnya dan dia sudah maju ke setengah langkah kebawaan. Bocah itu terlalu berbakat. Pantas saja Nyonya harus mengambil risiko untuk membunuhnya. Dia baru berusia 15 tahun, dan dia sudah setengah langkah menuju bawaan. Ini hampir 100% peluang baginya untuk naik ke alam bawaan atau level yang lebih tinggi. Jika dia dewasa, itu akan merepotkan. Aku ingin tahu pertemuan kebetulan macam apa yang dia miliki untuk menjadi begitu kuat, terutama dengan api safir yang membatu itu. Saat ini, 5 orang sedang berdiskusi dan berdiri di sepanjang jalan terpencil di River Town dengan keringat dingin di sekujur tubuh mereka. Ada tubuh hangus berserakan di lantai, tampak sangat menakutkan. Bintik-bintik darah segar tumpah sementara tanah memiliki beberapa retakan di dalamnya. Rupanya, pertempuran sengit telah terjadi di sini. Setengah langkah ke Inbon yang berusia 15 tahun terdengar mengerikan. Jika Nyonya mengetahui hal ini, dia tidak akan bisa tidur mulai sekarang. Beberapa pria parubaya saling bertukar pandang. Di antara mereka, 2 adalah seniman bela diri setengah langkah kebawaan, tingkat 9. Mereka yang tergeletak di tanah semuanya adalah artis bela diri level 9. Sejak sekelompok orang yang mengejar bocah itu menghilang, Nyonya mengirim sekelompok orang yang lebih kuat untuk membunuh bocah itu. Kali ini, mereka mengetahui tentang berita bocah itu dari grup Mahatau. Oleh karena itu, mereka bergegas hanya untuk membunuhnya. Awalnya, mereka mengira itu akan menjadi pekerjaan yang mudah. Tapi tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa dia bisa membantai 5 seniman bela diri level 9 sendirian. Pada saat yang sama, dia melarikan diri dari tangan mereka. Kita harus segera melapor ke Nyonya. Seorang pria parubaya menekan kengerian dalam dirinya dan segera mengeluarkan alat komunikasi. Xiao Sisan, apakah semuanya sudah beres? Segera, seorang wanita berpenampilan kaya muncul di video call. Dia berdiri di lapangan pelatihan dan tidak melihat ke kamera. Sebaliknya, dia menatap sesuatu di depannya, tersenyum. Nyonya, kita dalam masalah. Xiao Sisan menarik napas dalam-dalam sebelum dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan seringai. Hah, kamu membiarkan bocah itu kabur lagi. Mata menjadi dingin saat wanita berpenampilan kaya itu menatap Xiao Sisan di layar. Nyonya, melalui layar, Xiao Sisan bisa merasakan bantalan yang mengesankan. Suaranya bergetar. Kami mencoba menghentikannya di tengah jalan, tetapi dia membunuh 5 orang kami. Apa? Seseorang melindungi bocah itu. Wanita berpenampilan kaya itu mengangkat alisnya saat kejengkelan tersangkut di antara alisnya yang terkunci. Tidak, bukan itu. Dia membunuh 5 orang kita sendirian. Dia sekarang setengah langkah kebawaan, setengah langkah kebawaan. Apa katamu? Pekik wanita berpenampilan kaya itu, menghancurkan semua kebangsawanannya. Setengah langkah menuju Inbon. Saya tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang dia alami, tetapi dia memiliki kekuatan half step to Inbon. Dan, dia memiliki nyala api yang mengerikan. Xiao Sisan terguncang saat dia menjawab. Bakat berbakat seperti itu akan bersinar di langit, menyebabkan segalanya menjadi pucat jika dibandingkan. Setengah langkah menuju Inbon. Setengah langkah berusia 15 tahun ke Inbon. Apakah kamu yakin kamu tidak berbicara omong kosong? Wanita berpenampilan kaya itu benar-benar tidak percaya saat dia memegang perangkat itu, menatap ke layar. Kami yakin. Kami 100% yakin. Bocah itu memiliki hadiah yang mendominasi. Xiao Sisan menganggukkan kepalanya dengan paksa. Setengah langkah menuju Inbon. Setengah langkah menuju Inbon pada usia 15 tahun. Wanita berpenampilan kaya itu tertegun saat melihat putranya di lapangan latihan di depannya. Putranya berusia 18 tahun, dan dia baru menjadi setengah langkah ke lahir setelah dia diberi sumber daya yang sangat besar untuk kultivasinya. Meski begitu, seorang anak laki-laki yang merupakan setengah langkah kebawaan menikmati status tertinggi di seluruh klan suci. Kata jenius tidak cukup untuk menggambarkan dirinya. Bahkan Lao Zu dari klan itu penuh dengan pujian untuknya. Dia baru berusia 18 tahun, dan semua orang sudah mengenalinya sebagai penerus berikutnya untuk keluarga Xiao. Dia, tidak diragukan lagi, penerus berikutnya dari klan suci. Namun, bocah itu orang menyebalkan itu benar-benar maju ke setengah langkah kebawaan. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin.
Jika ada yang mengetahui bahwa dia memiliki bakat dan kekuatan yang begitu mendominasi, para tetua di klan akan merawatnya dengan semua yang mereka miliki. Sampai saat itu, status Fan Er dan kebencian dari bocah itu. Cahaya melintas di mata wanita kaya itu saat dia perlahan mengungkapkan kegilaannya. Kita harus menghentikan bocah itu untuk tumbuh dewasa. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Kalian akan menunggu di sana. Saya akan mengirim pakar bawaan ke sini. Wanita berpenampilan kaya itu memerintahkan Xiao Sisan dengan dingin. Ya, ketika Xiao Sisan melihat niat membunuh di mata nyonya, rasa takut menguasainya saat dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Setelah mereka menutup telepon, wanita yang tampak kaya itu mengepalkan tinjunya dengan erat. Pada saat ini, seorang remaja yang gagah dan tampan di lapangan pelatihan mengangkat dagunya yang sombong dan bertanya kepada wanita yang tampak kaya itu, "Bu, bagaimana? Mengingat kekuatan saya saat ini, saya yakin saya bisa masuk 10 besar di bagan pahlawan muda luar biasa. Sampai saat itu, aku akan menjadi pahlawan termuda." Itu benar, Fan Er, kamu yang paling luar biasa. Tidak ada seorang pun di usia Anda yang dapat dibandingkan dengan Anda. Kamu adalah bulan paling terang di langit. Sisanya hanyalah cahaya bintang yang tidak berarti. Wanita berpenampilan kaya itu memiliki mata yang berkilauan saat dia menatap putranya dengan wajah berseri-seri. Tentu saja, aku ingin tahu kemana Xiaoran, ibunya, dan saudara perempuannya melarikan diri. Mereka telah buron selama setahun. Jika saya melihatnya lagi, saya akan melumpuhkannya dengan satu tangan. Haha. Tidak peduli seberapa gila bakatmu, kamu masih akan menemui ajalmu di sini. Di jalan sepi di River Town, Xiao Sisan bergumam pada dirinya sendiri setelah melihat panggilan video terputus. Sayang sekali, sekarang kamu telah menyinggung nyonya seorang pahlawan muda. Xiao Sisan memandangi mayat di sekitarnya dan menginstruksikan beberapa orang yang bersamanya untuk membersihkan semuanya. Nyonya itu adalah putri dari kepala keluarga kelas 1 di Sangjing. Keluarga kelas 1 itu termasuk di antara pasukan kelas 1 paling elit, dengan hampir 10 ahli bawaan. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa mereka adalah salah satu eksistensi terkuat di bawah Sekte Suci. Saat ini, statusnya dalam keluarga meningkat karena putranya. Tuan muda itu memiliki bakat yang memenangkan seluruh klan suci dan secara luas dianggap sebagai penerus masa depan. Dia juga murid paling luar biasa yang diyakini memiliki peluang tertinggi untuk mencapai level Lao Zu mereka. Di seluruh klan Xiao, nyonya itu juga memiliki pengaruh yang luar biasa. Jika dia ingin membunuh anak nakal itu akan mati tidak peduli betapa berbakatnya dia. Apa masalahnya? Apa yang terjadi pada Xiaoran? Sore harinya, Wang Xian melihat Liu Mengxin, yang matanya memerah dan bengkak karena menangis, di ruang tamu saat dia memasuki villa. Perhatiannya beralih ke Xiaoran yang tampak pucat dan sedang berbaring di sofa. Sun Lingxiu sedang duduk di sampingnya sambil memberikan pengobatan. Jelas, lukanya tidak ringan. Dia disergap dan dengan paksa mengeksekusi teknik yang diajarkan Sui Huang kepadanya. Tubuhnya mengalami kerusakan besar tapi ini bukan masalah serius. Dia akan pulih dalam 5 hingga 6 hari. Sun Lingxiu menoleh ke Wang Xian dan menjelaskan. Dia disergap. Alis Wang Xian menyatu. Dunia bawah masih belum menyadari bahwa Xiaoran adalah muridnya. Paling tidak, dia hampir tidak memperhatikan murid ini. Selain memberinya seni kultivasi dari denominasi Dewa Api, api surgawi biru tenang dan beberapa pil eliksir, dia pada dasarnya tidak berperan dalam jalur kultivasinya. Dia tidak tahu bagaimana cara mengajar muridnya. Bahkan ilmu kultivasinya didapat dari bergabung dengan Guan Suking saat Sui Huang mengajar. Meskipun demikian, dia sangat puas dengan muridnya ini. Dia ulet dan bersedia menanggung kesulitan. Selain makan, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Setiap kali dia melihatnya, dia hanya akan memanggilnya sebagai tuan dengan lembut. Pada saat yang sama, dia akan selalu membuatkannya teh dan membawakan cangkir untuknya. Tidak ada yang akan dipilih Wang Xian tentang murid ini. Siapa yang akan menyergap seorang remaja tanpa alasan? Selain itu, dengan kekuatan Half Step to Inbon Xiaoran saat ini, dia tidak akan terluka kecuali dia bertarung dengan para ahli di level yang sama atau lebih tinggi. Wang Xian menyipitkan matanya dan kilatan niat membunuh bersinar di dalamnya. Tidak peduli apa, Xiaoran adalah muridnya. Meskipun dia hanya seorang murid tidak resmi, itu masih akan menjadi tamparan di wajahnya jika muridnya disergap oleh orang lain. Mereka dari keluarga kita, klan Xiao. Liu Mengxin memandang Wang Xian dengan mata merah dan bengkak dan berjalan ke arahnya. Klan Xiao, klan suci, klan Xiao. Wang Xian terkejut dan berpikir keras.
Klan Xiao adalah salah satu dari 3 klan suci utama dan salah satu dari 5 klan suci utama di Tiongkok. Mereka memiliki kekuatan yang setara dengan sekte suci lainnya. Jadi pembunuhan ketika saya pertama kali bertemu mereka dikirim oleh klan suci. Klan suci mengejar dan membunuh 2 anak. Saat itu, Wang Xian belum menanyakan alasannya. Meng Xin, mengapa klan Xiao mengejar dan membunuh kalian? Wang Xian melirik Xiaoran yang tidak sadarkan diri dan meletakkan tangannya di atasnya. Aliran energi Azure Dragon mengalir ke tubuhnya dan mulai menyembuhkan lukanya. Bibi kami mencoba membunuh kami. Ibu kami bukan istri pertama ayah kami dan kami selalu tinggal di luar klan Xiao. Selanjutnya, saudara mencapai seniman bela diri level 3 hanya dalam setahun. Melihat kakak itu memiliki bakat yang kuat, ayah membawa kami kembali ke klan suci. Namun, bibi itu selalu mengincar kami. Sumber daya yang telah dialokasikan untuk kami semua direnggut olehnya. Selanjutnya, ayah kami meninggal dalam kecelakaan dan tindakan bibi itu semakin kurang ajar. Ibu kami tidak tahan dia mengambil sumber daya kami dan karena itu pergi berunding dengan tetua di klan. Namun, makanan kami diracuni setelah dia kembali. Ketika ibu saya mengetahuinya, dia memutuskan untuk membawa kami pergi dari tempat berbahaya ini. Namun, kami tidak menyangka akan dikejar oleh para pembunuh. Ibu kami terbunuh saat melindungi kami. Terakhir kali kami melihat saudara Wang Xian, kami sudah berlari selama setahun. Liu Mengxin mengepalkan tangan kecilnya saat dia berbicara dengan marah. Mungkin bukan hanya karena ibumu. Xiaoran mungkin juga merupakan faktor. Wang Xian berpikir sendiri setelah mendengar penjelasan Liu Mengxin. Dalam keluarga besar, itu akan mirip dengan ras kerajaan di masa lalu. Ahli waris akan melakukan tindakan tidak bermoral untuk meningkatkan peluang mereka untuk menggantikan tahta. Hadiah Xiaoran mungkin telah melanggar batas kepentingan beberapa orang. Untuk dapat mencapai seniman bela diri level 3 tanpa sumber daya apapun dalam setahun, dia harus benar-benar berbakat. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia pasti akan tetap menjadi bintang yang paling mempesona bahkan jika dibandingkan dengan klan suci. Satu-satunya hal yang memalukan adalah ibunya hanyalah wanita lain yang dimiliki ayahnya di luar klan dan dia bukan istri pertama. Pertengkaran dalam keluargamu tidak ada hubungannya denganku. Namun, itu melibatkan saya ketika murid saya dirugikan. Wang Xian menyeringai dingin dan menatap Xiaoran yang tidak sadarkan diri di sofa. Biarkan tuanmu yang tidak kompeten ini membantumu untuk terakhir kalinya. Anda masih harus mengandalkan diri sendiri di masa depan. Wang Xian telah mengambil keputusan. Dia akan menggunakan pil eliksir untuk meningkatkan ranah kultivasinya ke alam bawaan sebelum membawanya ke klan Xiao dan menuntut penjelasan yang adil. Pergilah ke klan suci dan minta penjelasan yang adil. Menguasai. Saat ini, Xiaoran, yang sedang berbaring di sofa, tiba-tiba membuka matanya. Dia meremas senyum malu-malu dan berjuang untuk duduk. Wang Xian tidak menghentikannya, menepuk bahunya dan berkata, istirahatlah yang baik hari ini. Aku akan meningkatkan kekuatanmu besok sebelum kembali bersamamu untuk menuntut penjelasan yang adil. Wajah Xiaoran memerah karena gelisah. Air mata mengalir tak terkendali saat dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wang Xian. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Wang Xian tersenyum dan membelai kepalanya sebelum berbalik dan pergi ke arah Pulau Terapung. Lagi pula, Xiaoran masih anak berusia 15 tahun. Hidupnya penuh gejolak dan bahkan lebih buruk daripada dia dan Xiao Yu di masa lalu. Paling tidak, Wang Xian dan Xiao Yu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Sesampainya di Taman Obat Spiritual di Pulau Terapung, Wang Xian melihat sekeliling dan mengumpulkan obat spiritual yang diperlukan untuk menyempurnakan pil ramuan level 4. Setelah itu, dia beralih ke 2 obat spiritual level 6. Pohon buah hijau dan teratai lembah putih. Buah dari pohon spiritual, pohon buah hijau, adalah obat spiritual level 5 atau setara dengan pil ramuan level 4. Adapun White Valley Lotus, itu bisa cocok dengan pil ramuan level 5. Itu mirip dengan pil kerangka iblis yang bisa sangat meningkatkan kekuatan bahkan para ahli bawaan. Jelas, pil tengkorak setan tidak cocok untuk Xiaoran dan hanya akan menimbulkan efek samping. Namun, dia bisa mengkonsumsi obat spiritual level 6 secara langsung. Mengkonsumsi 4-5 pil obat mujarab tingkat 4 dan beberapa biji teratai dari obat spiritual tingkat 6, setelah wadah konsepsi dan wadah pengaturnya dibersihkan, bersama dengan efek pemurnian tubuh dari bola naga, Xiaoran pasti bisa mencapai alam bawaan. Ini adalah ahli bawaan yang dibesarkan dengan menghabiskan sumber daya dan kekayaan yang sangat besar. Seorang ahli bawaan berusia 15 tahun. Bahkan klan suci akan sangat terkejut olehnya.
Bibir Wang Xian sedikit melengkung. Selanjutnya, dia mulai memurnikan pil eliksir level 4. Setelah sesi pemurnian besar-besaran selama periode ini, seluruh taman pengobatan spiritual pada dasarnya telah dikosongkan dengan hanya tersisa beberapa berkas obat spiritual dan rumput. Dia harus mulai membiakkan sendiri atau mencari obat spiritual dan rumput lainnya. Ah! Saat jeritan memekakkan telinga datang, tangisan menyakitkan menyebabkan rambut berdiri tegak. Kembali ke halaman di villa, Xiaoran sedang duduk di tanah dengan kaki disilangkan. Di atas kepalanya, api pemurnian tubuh membakar tubuhnya. Meskipun nyala api secara khusus digunakan untuk memurnikan tubuh, rasa sakitnya tak tertahankan. Namun, Wang Xian tetap tak tergoyahkan di samping. Setiap kali tubuh fisik Xiaoran tidak dapat menerimanya, Wang Xian akan menyuntikkan energi Azure Dragon untuk menyembuhkan tubuhnya. Ketika kulitnya robek, itu akan dirawat dengan energi naga Azure lagi. Pada saat yang sama, pil ramuan level 4 dilemparkan ke mulut Xiaoran seolah-olah tidak ada biaya. Energi yang sangat besar dalam pil dengan cepat diserap dan disempurnakan. Ledakan. Setelah dia meminum keempat pil peningkatan jiwa, energi yang kuat mulai meningkat di tubuh Xiaoran. Dia mengangkat kepalanya karena dia tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan tubuh terguncang. Buka mulutmu. Wang Xian berteriak padanya saat dia melengkungkan jarinya dan mengirim 3 biji teratai lembah putih ke dalam mulutnya. Teratai lembah putih dapat membantu membersihkan tubuh fisik, membentuk inbon fisik yang paling sempurna. Dibandingkan dengan pil tengkorak setan, energi spiritual yang diberikan akan lebih sedikit, tetapi bisa memperkuat fondasi. Saat api pemurnian tubuh dari Inferno Dragon Ball terus mengalir ke arahnya seperti air terjun, Xiaoran benar-benar tertutup oleh magma yang lengket dan kental. Dengan bantuan level 6 Spiritual Medicine White Valley Lotus dan level 11 Body Refining Flame, tidak ada yang salah meskipun faktanya mereka mengambil jalan pintas. Serap energi dan beradaptasi dengannya. Letakkan fondasi yang bagus, kata Wang Xian kepada Xiaoran dengan acuh tak acuh saat dia mengamati dari samping. Setelah setengah jam, Wang Xian membuka mulutnya dan mengambil bola naga inferno kembali. Xiaoran, yang bersinar dalam api biru, perlahan membuka matanya. Semburat cahaya safir berkedip di matanya saat Tranquil Blue Heavenly Flame bangkit dari tubuhnya. Energi destruktif yang menakutkan datang dari tubuhnya. Xiaoran perlahan berdiri. KKK, suara retak tulang datang dari dalam tubuhnya. The Tranquil Blue Heavenly Flame perlahan menyatu ke dalam tubuhnya dengan serangan aura aneh yang berkedip-kedip. Itu adalah sikap dominan dan agung dari pakar bawaan yang terpancar dari tubuh Xiaoran. Ada sedikit kegembiraan di matanya saat dia menoleh ke Wang Xian dengan penuh semangat dan kekaguman. Tuan, saya benar-benar maju ke alam bawaan. Terima kasih Tuan. Saat dia berbicara, Xiaoran berlutut dengan mata memerah. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Cukup, jangan terlalu bersemangat. Pakai bajumu. Kita akan pergi ke Sang Jing sore ini. Wang Xian tersenyum padanya. Ya Tuan. Xiaoran tersipu saat dia buru-buru berlari keluar. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan kembali ke villa. Dia sedang berbaring di sofa, meminum tehnya sambil membaca berita di dunia bawah. Acara paling populer di dunia bawah baru-baru ini tidak lain adalah peringkat pahlawan muda luar biasa. Dunia bawah akan memeringkat pahlawan muda luar biasa setiap 2 tahun. Dengan demikian, banyak talenta tertinggi akan bergegas ke tempat tersebut. Jika mereka mendapat peringkat, mereka akan menerima banyak sumber daya. Jika mereka bisa peringkat di atas 3 teratas, mereka akan memiliki kesempatan untuk menerima pil ramuan level 4 hingga 5, rumput spiritual level 5 hingga 6, dan bahkan senjata ampuh. Xiao Yu dan Penatua Fang telah kembali ke Sekte Duri dan Duri selama beberapa hari terakhir. Xiao Yu bersiap-siap untuk mengejutkan setiap pahlawan muda di acara tersebut. Pada saat yang sama, dia sedang mempersiapkan Sekte Duri dan Duri untuk meningkatkan diri mereka menjadi kekuatan kelas 1. Wang Xian tidak mengganggu antusiasmenya. Mengingat Penatua Fang dan kekuatannya, hampir tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah yang dapat menyakiti mereka. Bahkan jika mereka bertemu dengan Pakar dan Rilem, mereka dapat melawan mereka begitu mereka berubah menjadi Skeletal Dragon. Setelah istirahat, Xiaoran mengenakan pakaian latihannya dan berjalan mendekat dengan pedang tajam di tangannya. Menguasai. Anda siap? Ayo pergi. Kami akan menjemput adikmu dulu. Saat Wang Xian berbicara, dia meregangkan punggungnya dan melihat pedang spiritual kuno di samping. Dengan gerakan santai, pedang itu dilemparkan ke Xiaoran. Hadiah terakhirmu. Wang Xian melemparkan senjata spiritual bawaan, pedang spiritual kuno, ke Xiaoran saat dia berbicara.
Mereka mengambil pedang spiritual kuno ini ketika mereka memusnahkan 9 sekte teratai di makam kuno. Awalnya diberikan kepada Xiao Yu. Tapi sejak Xiao Yu berubah menjadi Skeletal Dragon, dia tidak menggunakan pedang spiritual kuno ini. Senjata spiritual bawaan tidak lebih baik dari pedang tulang yang terulur dari tangannya. Akibatnya, pedang itu dibiarkan tergeletak di villa. Terima kasih Tuan. Xiaoran mengambil pedang spiritual kuno dengan semangat. Dia tampak bersemangat. Ayo pergi, Wang Xian berkata kepadanya. Keduanya naik taksi ke jalan tua. Setelah bertemu dengan Liu Mengxin dan Sun Lingxiu, mereka berempat naik taksi ke bandara. Liu Mengxin adalah murid tidak resmi dari Sun Lingxiu. Sejak dia berlatih seni cahaya, kekuatannya telah mencapai seniman bela diri level 8. Mengingat usianya, itu agak menakutkan. Kemana kamu terbang? Sopir itu bertanya kepada mereka dengan senyum di wajahnya. Ke Sangjing. Sangjing, sekarang sangat ramai untuk pergi ke sana karena semua orang bepergian ke sana untuk liburan musim dingin. Sopir itu terkekeh saat berbicara. Saat taksi berbelok, sebuah kendaraan besar berhenti di tengah jalan, menyebabkan pengemudi langsung menginjak rem. Sialan, benar-benar orang menyebalkan. Apakah Anda tahu cara mengemudi? Hah? Pada saat ini, Wang Xian melihat seniman bela diri berjalan keluar dari mobil itu. Mereka semua dipersenjatai dengan pedang, melihat ke arah mereka dengan tatapan dingin. Tuan, itu mereka. Merekalah yang menyerangku. Xiaoran menjadi agresif saat dia menunjuk ke beberapa pria parubaya dan berseru dengan keras. Lagi, Wang Xian mengangkat alisnya dan menunjukkan senyum dingin. Setelah melihat pengemudi yang bingung, Wang Xian memukulnya hingga pingsan dengan telapak tangannya. Ayo turun. Wang Xian terkikik saat dia berbicara ketika dia keluar dari taksi. Berat, menurutmu di mana kamu bisa bersembunyi? Xiao Sisan memelototi Xiaoran dengan dingin saat dia menyeringai, memperlihatkan ekspresi haus darah. Setengah langkah menuju bawaan, ada dua lelaki tua, gemuk dan kurus, berdiri di samping Xiao Sisan. Pria tua gendut itu menyipitkan matanya saat dia mengamati Xiaoran dalam keadaan setengah tertidur. Hanya setengah langkah ke inbound berat, dan kamu ingin kami menyerang. Lebih aman untuk menyingkirkan keberadaan yang seperti iblis. Bibi Mei melakukan hal yang benar. Kami di sini untuk memastikan bocah ini benar-benar mati, untuk berjaga-jaga. Kata lelaki tua kurus di samping lelaki tua gemuk yang memiliki mata melotot yang besar dan tampak menyeramkan. Orang-orang dari klan Xiao. Hehe, kami akan mencarimu. Sedikit yang saya harapkan Anda berada di sini sebelumnya. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke 15 dari mereka. Di antaranya, ada 2 pakar bawaan dan 5 pakar setengah langkah ke pakar bawaan. Dia tidak bisa membantu tetapi menampilkan tampilan dingin. Siapa dia? Tanya pria tua gendut yang menyipitkan matanya. Siapa peduli? Membunuh mereka semua. Pria tua kurus itu menatap dengan mata bulatnya saat dia berbicara dengan santai. Itu benar. Kalian pergilah. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh setengah langkah menuju kelahiran yang berusia 15 tahun itu. Pria tua gemuk itu mengangguk ketika dia memerintahkan orang-orang di sekitarnya. Ya, 13 seniman bela diri memegang senjata mereka di tangan mereka. Xiao Sisan melihat rekan-rekannya dan mengingatkan mereka, hati-hati, bocah ini bisa melepaskan api biru yang kuat. Haha, kita punya begitu banyak dari kita di sini. Ini akan menjadi sepotong kue untuk membunuh anak nakal setengah langkah ke bawaan. Xiaoran, bunuh mereka semua. Wang Xian mengerutkan bibirnya ke atas dan berbicara dengan jelas kepada Xiaoran yang ada di sampingnya. Ya Tuan. Xiaoran memegang gagang pedang spiritual kuno dengan erat di tangannya saat dia menatap tajam ke 13 orang yang mengelilinginya. Kebencian bersinar kuat di matanya. Sekumpulan orang inilah yang telah membunuh ibunya dan memaksa mereka menjalani hidup dengan putus asa. Niat membunuh melintas di matanya saat dia berjalan dengan tegas ke arah mereka. Setelah dikejar selama lebih dari setahun, Xiaoran tidak merasa takut dan gentar untuk membunuh. Yang dia rasakan hanyalah keinginan untuk membunuh semua musuhnya suatu hari nanti. Hari ini, dia akhirnya akan mengambil langkah pertama untuk mencapai tujuannya. Bunuh dia secepat mungkin dan kembali. Pria tua gendut itu menyipitkan matanya saat dia menginstruksikan anak buahnya dengan malas. Hehe, siapa yang mengira bocah nakal sepertimu pulih dalam 2 hari? Namun, kami memiliki 2 ahli bawaan bersama kami hari ini. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Xiao Sisan menatap tajam ke arah Xiaoran saat dia menghunus pedang panjangnya secara bertahap. Aku tidak akan lari lagi mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan membunuh kalian semua sebagai balas dendam untuk ibuku.
Xiaoran tidak menghunus pedangnya. Dia memesannya untuk 2 ahli bawaan dan sisanya tidak memenuhi syarat untuk dia gunakan. Hehe, mati sekarang. Bocah kurang ajar. Xiao Sisan dan kerumunan berteriak dengan dingin saat mereka menyerbu ke arah Xiaoran dengan senjata mereka. Saya bukan lagi anak yang sama seperti setahun yang lalu. Jangan menindasku hanya karena aku masih muda. Ekspresi Xiaoran sangat dingin. Melihat 13 orang yang mendekatinya, semburat api biru melintas di matanya. Haha, anak kurang ajar. Jangan menganggap Anda bisa bertindak berani hanya karena Anda memiliki kekuatan. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu akan menemui ajalmu hari ini. Xiao Sisan dan beberapa pria lainnya tertawa histeris. Cahaya yang menusuk melintas di permukaan pedang mereka saat mereka menerjang ke arah Xiaoran. Tes, Xiaoran menatap mereka. Menggerakkan kedua tangannya, lingkaran Tranquil Blue Heavenly Flames muncul di telapak tangannya. Api surgawi biru yang tenang bergoyang dan tampak bersemangat untuk membakar udara. Mati! Dia berteriak keras saat dia menyapu Tranquil Blue Heavenly Flame ke arah 13 orang. Hati-hati! Api biru itu sangat kuat. Xiao Sisan berubah serius dan mengingatkan kelompok itu dengan keras. Api surgawi. Astaga, itu adalah api surgawi. Di salah satu sudut, lelaki tua gemuk itu sangat gembira saat melihat api surgawi. Pria tua kurus di sampingnya membuka matanya lebar-lebar saat dia tersenyum cerah. Haha, setelah kita membunuh anak itu, api surgawi akan menjadi milik kita. Merusak. Xiao Sisan dan kelompoknya menebas Tranquil Blue Heavenly Flames yang terbang ke arah mereka. Mati. Melihat mereka masih berusaha bertahan dengan senjata mereka, kilatan dingin terpancar dari mata Xiaoran. Saat ini dia tidak sama dengan 2 hari yang lalu. Ledakan. Dia melambaikan tangannya dan lingkaran api biru berkobar hebat saat mereka menyentuh senjata mereka. Yang mengejutkan mereka, api biru tenang tumbuh hingga berukuran lebih dari 1 meter dan menyelimuti mereka. Kotoran. Xiao Sisan terkejut. The Tranquil Blue Flame berbeda dari waktu sebelumnya. Api yang mereka lihat beberapa saat yang lalu adalah api yang sangat terkonsentrasi. Aduh. Seketika, 8 seniman bela diri level 9 berteriak dengan menyedihkan. Ketika mereka melihat api biru berkobar di satu tangan, mereka segera mencoba memadamkannya dengan menepuknya dengan tangan yang lain. Namun, mereka tidak memukul apapun saat mereka melambaikan tangan mereka yang lain ke bawah. Lengan mereka telah menjadi debu di depan mata mereka yang takjub. Selain itu, api menyebar dengan cepat ke arah tubuh mereka. Seolah-olah mereka tidak bisa lagi merasakan suhu api karena menjadi debu seperti kertas. Bagaimana ini mungkin? Xiao Sisan sangat terpukul saat dia melihat Tranquil Blue Heavenly Flame yang menyebar di lengannya. Ketika api telah mendarat di seniman bela diri level 9 sebelumnya, hal terburuk yang bisa terjadi adalah membakar orang tersebut. Namun, kali ini mereka direduksi menjadi debu secara langsung. Dia menepuk ke arah lengannya dengan cepat. Namun, yang membuatnya heran, dia tidak memukul apapun. Lengan dan tubuhnya menghilang dengan cepat. Otaknya tidak mencatat rasa sakit atau kesengsaraan. Namun, semua hal ini sangat menakutkan. Aduh, teriakan menyedihkan bergema. Semua 13 orang telah menghilang secara menyeramkan. Dengan satu serangan, 5 ahli half step to inbound dan 8 seniman bela diri level 9 direduksi menjadi debu. Sangat menakutkan. Apa? Para lelaki tua gemuk dan kurus yang tetap tinggal memandang dengan tak percaya. Pria tua gemuk itu sepenuhnya waspada sekarang saat dia melepaskan kemalasannya dari sebelumnya. Matanya melebar dan dipenuhi dengan kebingungan. Sekarang giliranmu. Xiaoran meraih pedang spiritual kuno di pinggangnya dan berkata, sekarang, aku akan membunuh kalian berdua. Setelah itu, aku akan pergi ke klan Xiao untuk meminta penjelasan. Memusnahkan 13 ahli dalam satu serangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda tidak berada di setengah langkah menuju alam bawaan. Anda telah mencapai alam bawaan. Pakar bawaan berusia 15 tahun. Rahang lelaki tua kurus itu jatuh dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar kehilangan sikap tenangnya dari sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Pertemuan kebetulan seperti apa yang Anda alami? 2 hari yang lalu, Anda masih setengah langkah menjadi ahli bawaan. Namun, Anda telah mencapai alam bawaan hari ini dan bahkan memiliki api surgawi yang menakutkan. Pria tua itu berubah serius. Api surgawi jauh lebih kuat dari api biasa dan secara substansial dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Karena aku punya tuan yang kuat. Xiaoran mengangkat kepalanya dengan bangga sambil menatap tajam ke arah mereka. Menguasai. Perhatian pria kurus dan tua itu tertuju pada Wang Xian dan kelompok yang tetap tinggal selama perkembangan. Nak,
Jangan menganggap kamu cocok untuk kami setelah baru saja mencapai alam bawaan, kata lelaki tua gemuk itu dengan dingin. Dia bertukar pandang dengan pria tua kurus itu dan tiba-tiba menyerang Xiao Ran sebelum menyelesaikan kalimatnya. Mereka pergi untuk penyergapan. Mereka tidak malu menyergap seorang anak berusia 15 tahun. Dengan Xiao Ran yang memiliki api surgawi yang kuat, itu bermanfaat bagi mereka untuk menjadi tidak bermoral. Hah? Xiao Ran sedikit terkejut. Dia tidak mengira kedua ahli bawaan itu akan menyerang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, ekspresinya sedikit berubah saat dia mundur seketika. Nak, mati sekarang. Cahaya biru dan merah masing-masing keluar dari mata kedua lelaki tua itu. Pada saat yang sama, 4 senjata tersembunyi seperti jarum ditembakkan ke arah dahi dan tenggorokan Xiao Ran. Ini buruk. Xiao Ran terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan senjata tersembunyi setelah menyergapnya. Tidak mungkin dia bisa waspada terhadap mereka. Sial. Xiao Ran segera mundur dan dengan cepat mengeluarkan pedang spiritual kuno. Ichi Flame Devil Needles bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh pedang kecilmu. Tidak peduli seberapa mirip bakatmu, kamu masih akan mati di tangan kami. Hehe. Kegembiraan bersinar di mata lelaki tua kurus itu. Tidak peduli seberapa berbakat anak ini dan seberapa kuat dia, pengalaman bertarungnya sangat kurang. Papa. Namun, saat Xiao Ran menghunus pedang spiritual kuno, wajah lelaki tua kurus itu langsung menegang. Matanya terbuka lebar saat dia berkata, senjata spiritual bawaan. Astaga, kamu siapa tuanmu? Siapa yang mampu memberimu senjata spiritual bawaan? Tuanku. Xiao Ran menunjukkan seringai dingin dan bangga, memelototi mereka dan berteriak, ingat ini. Tuanku adalah dokter ajaib Wang dari River Town. Sekarang kalian bisa mati. Apa? Pria tua gemuk dan kurus itu benar-benar terpana. Kepahitan bersinar di mata mereka dan mereka mengertakkan gigi. Jadi bagaimana jika dia adalah Miracle Doctor Wang dari River Town? Bahkan tanpa klan Xiao, keluarga Liang bisa menekannya. 420.